ada Pak Anies. Ya. Pendapat Aki ini gimana Ki? Pertama, kalau pendapat saya, Ya. pemilu itu belum bisa dipastikan. Itu keris pusar bumi, kata Ibu. Namanya keris Pusar bumi. dari Ibu Ratih. Iya, Tujuannya buat apa? untuk seorang pemimpin. Pernah nggak ketika kita tidur di bawah itu waktu ada yang megang-megang atau apa nih? Terus maksudnya leluhur itu siapa? Leluhur ya itu, termasuk Paduka Soekarno, termasuk Ki Buyut Semar, termasuk Brawijaya V, Raden Wijaya, Pati Gajah Mada. Ibu Ratu secara spesifik tidak memilih siapa-siapa, tetapi itu larinya ke saya. Ini kehendak Allah semuanya itu. Sama ketika kita ketemu Pati Gajah Mada, demi Allah saya nggak nyangka, saya kaget. Seandainya nanti jadi pemimpin tahun 2024, Insya Allah, Februari, ya. Insya Allah. Ciri-cirinya Ya dia punya doktrin Sabta Marga. Ini tahun 2024 ini panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Suhu politiknya luar biasa yang tidak terkendali. GSP Rono Rene Icuk. ya bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icuk. apa? Itu keris pusar bumi, kata Ibu. Namanya keris Pusar bumi. dari Ibu Ratu. Iya, Tujuannya buat apa? untuk seorang pemimpin. Pemimpin. Ya. Kayak Pak RT, Oh enggak, itu Pak RW, pimpinan tertinggi di negara ini. kepala desa. Enggak, bukan. Terus siapa gitu? Ya untuk presiden. Presiden. Tapi presiden mana itu tergantung Ibu yang bicara. Nah, penasaran para GSP ini. Mumpung ingat nih, ini sebentar lagi negara Republik Indonesia mau pesta demokrasi, bener Betul, Ki? betul. Oke. Oke. Biarin di sini dulu lah. Ini kan lagi rame nih, lagi viral. Ya. Ya, calon-calon presiden. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, Ada Pak Anies. Pak Anies. Ya. Nah, pendapat Aki ini gimana Ki? Pertama, kalau pendapat saya, Ya, pemilu itu belum bisa dipastikan. pemilu belum bisa dipastikan. Iya, Ah, belum bisa dipastikan bisa terjadi atau tidak. maksudnya gimana ini? Ya, karena apa? Ya, kan sebenarnya begini ya. Menurut saya Pak Jokowi ini presiden yang dipilih sama leluhur. Ya, dulu Pak Prabowo yang mau dijadikan. Ya, tapi Pak Prabowo karena sesuatu dan lain hal rapat lagi leluhur ini. Dicari yang paling ideal untuk masa itu. Bentar, bingung para netizen nih. Bingung ini. Maksudnya dipilih leluhur itu siapa? Leluhur itu maksudnya Ki? Bukan dipilih rakyat gitu atau gimana? Itu rakyat itu hanya sebagai lantaran saja. Rakyat itu sebagai lantaran saja. Nah, terus maksudnya leluhur itu siapa sih? Leluhur ya itu, termasuk Paduka Soekarno, termasuk Ki Buyut Semar, termasuk Brawijaya V, Raden Wijaya, Pati Gajah Mada, Sri Haji Jayabaya. Tambah menarik nih Pak, Ya. bakasannya para GSP ini. Iya, karena mereka itu masih eksis. Nah, cuman kan yang tahu hal itu kan orang-orang yang dikehendaki saja. Tidak semua. Nah, jadi kita juga tidak bisa memaksakan pemahaman itu kepada orang yang tidak tahu tentang itu. Ya.
Jangan dikira dunia ini berjalan tanpa skenario leluhur. Ini berjalan ini dengan skenario leluhur. Makanya ada jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Apa maknanya itu? Ya, berarti zaman dulu keterkaitannya dengan zaman sekarang. Ya, kan ruh itu tidak mati. Ya. Tapi seandainya orang ini tidak dihilangkan jasadnya, maka akan terjadi kultus yang tidak wajar. Makanya dihilangkan. Gitu. Ya, kan kalau main sandiwara ada di depan panggung, ada di belakang panggung. Ya. Benar kan? Oh, iya, ada sutradaranya. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Nah, jadi kenapa? Karena orang yang akan melanjutkan jadi presiden itu, silakan orang banyak berwacana, tetapi orang yang melanjutkan presiden berikutnya itu adalah orang yang berorientasi kepada adat istiadat budaya leluhur Nusantara, dan harus ada komitmen dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Makanya ada isu pengundur, ada isu Pak Jokowi 3 periode, ya. Itu bukan kemauan Pak Jokowi. Kemauan para leluhur. Nah, tapi apakah masyarakat ini menerima atau tidak? Ya, itu kembali kepada masyarakatnya. Tetapi jangan salah juga, ya. Makanya ketika ada isu 3 periode ditolak sama masyarakat, muncul pengunduran pemilu. Ada isu lagi. Nah, karena apa? Sistem kita di Indonesia ini tidak seperti di orang barat sana. Kalau kita ini ganti presiden, dia nggak mau nerusin pekerjaan yang tadi itu. Kan kacau kalau nggak secara estafet begitu, ya. Nah, makanya ada isu ini ada 3 periode ini. Sebenarnya kalau saya ya, itu bukan kemauan Pak Jokowi itu. Allah alam nih ya, tapi bukan kemauan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga secara lahiriah dia pengen nimang-nimang cucu itu, pengen 10 tahun itu cukup lama loh jadi presiden. Jangan dikira beliau itu gila jadi presiden. Kalau bagi saya tidak. Ya. Gitu. Jadi ini peran leluhur. Peran leluhur semua. Ya, silakan bicara 4 mata dengan saya kalau. Nah, jadi itu peran leluhur semua. Karena dimensi itu berlapis-lapis. Orang kan tahu cuma ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Isinya opo? Iya kan? Jangan tahu lapisannya aja, tapi isinya nggak tahu. Ya. Nah, jadi Pak Jokowi itu menurut saya itu presiden yang top. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi, bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan. Dari sisi keleluhuran, ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah, sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh, ini bukan orang biasa ini, kan gitu. Kalau kita mau beradem hati, ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Apa meneh? Ya, saya tanya lagi. Tadi kan bilang pemilu belum tentu jadi. Betul. Karena apa? Ya, Tanyanya singkat. Ya, karena sekarang ini kan zamannya agak setengah edan ya. Ya. Masing-masing saling tuding, ya. Dan masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Ya. Paduka Soekarno pernah bicara bahwa harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, teknisnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya hanya satu, alam yang bicara. Nah, karena sebenarnya sudah final ini Pancasila ini kalau dijalankan dengan benar. Ya.
Tapi kalau tidak dijalankan dengan benar, kalau dia amandemen, ya itu bicara kepentingan. Oke. Kalau misalnya nanti jadi pemilu, tadi kan kalau nanti gak jadi, Iya. kira kan? Gara-gara ini Belum bisa dipastikan. belum bisa dipastikan. Tapi seandainya nanti jadi pemilu tahun 2024 insya bulan Allah, Februari, ya. insya Allah. Kira-kira itu yang ciri-cirinya nih. Menurut pendapat Ki Tembus. Ya, kalau saya semua itu kan punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Dari beberapa calon yang top nih ya, baca pres ya, Ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Ya. Tapi di masa-masa sulit seperti ini, ya, ini yang pantas memegang presiden di sini ini, yang dua doktrin Sabta Marga. Ciri-cirinya gimana? Ya, dia punya doktrin Sabta Marga. Ya, ciri-ciri fisiknya. Artinya begini, kalau ini menurut kajian Ya, ya, menurut kajian, tapi kita bukan penentu. Ya. Saya pikir yang punya kan itu Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto. Itu pun kalau beliau tidak menyimpang dari teknis, dari juklak yang ada. Ya, saya bukan hebat, Ya. tapi setiap warga negara itu kan bebas memberikan satu apresiasi ya kepada calon presidennya. Ya. Nah, dan harus berorientasi kepada adat istiadat budaya luhur Nusantara. Mari kita lihat Pak Soekarno. Tiap hari nyekel keris toh. Ya. Pak Soeharto tapa di sini, tapa di situ, ya. Nah, Pak SBY, ya kan. Nah, kalau kita meninggalkan budaya luhur Nusantara, aku nggak percaya itu dia akan jadi. Ya, karena alam ini, alam budaya Indonesia ini tidak bisa sama dengan negara-negara lain. Ya, makanya jangan sampai Jowo hilang Jowone, ya. Nah, dia belum pindah ini, belum pindah, masih SK bagi orang Jawa ini, belum pindah ke Sumatera, belum pindah ke Jawa Barat, giliran ini giliran. Oke. Ya. Kalau Ibu Ratu milih siapa kira-kira? Ibu Ratu secara spesifik tidak memilih siapa-siapa, tetapi itu larinya ke saya. Ya, bagaimana pandangan saya? Ya, pandangan saya itu kan pandangan leluhur juga, karena kita ini dikendalikan. Ya, dikendalikan kita ini. Nah, saya melihat peluang itu ada di orang yang memiliki Sabta Marga. Ya. Karena apa? Pengamanan infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi ini, ya. Jadi kita orang Indonesia ini kan memang ragamnya banyak. Kalau misalnya sampean mau beli mobil, sampean mau bangun rumah, kan harusnya makannya dikurangi. Jangan poya-poya ke mall terus. Nah, pembangunan kita infrastruktur ini, kita masyarakat agak sedikit menderita, ya kan? Inilah sumbangsih kita kepada negara. Kan ada pertanyaan, apa yang kau bisa sumbangkan terhadap negara ini? Jangan mau enak-enak terus. Nah, nanti karena tanpa infrastruktur yang dibangun secara maksimal, bagaimana TNI AD itu jika ada huru-hara serangan dari luar? Wong putus jembatannya nggak ada, tolnya nggak ada, orang udah hantem kita jalan aja susah. Makanya leluhur nyuruhnya itu infrastrukturnya harus dibangun dulu semaksimal mungkin. Pernah nggak Ibu Ratu itu bisikin sesuatu tentang calon presiden ke Ki Tembus? Kalau calon presiden, ya itu nggak boleh saya bicarakan. Ada yang manggil di situ, Ki? Bentar, Ki. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita gelap-gelapan aja nih. Ya, sampai kan deket nih Ki. Coba tanyain ke Kanjeng Ratu, ke Ibu Ratu. Ibu Ratu itu tidak bisa ditanya secara spontanitas. Ya, tidak bisa. Ada neptunya, ada wetonnya, ono dinone, ono waktune. Ya, nggak bisa ditanya spontanitas. Tidak. Kalau Ibu Ratu itu angel. Ya. Jadi ya, selama ini paling kita dikasih tahunya gitu ya. Artinya itu orang yang bisa itu adalah orang yang akan maju itu orang yang berorientasi kepada leluhur Nusantara. Ya, kita jangan sepelekan itu, nggak akan bisa lepas dari itu. Percaya aja saya, nggak bisa. Kita jangan hilangkan itu. Ya, karena kita ini negara kita ini bukan negara Eropa, bukan negara Arab, ya, negara budaya yang kaya dengan adat istiadat budaya leluhur, ya. Nah, kalau tidak berorientasi dengan adat istiadat budaya Nusantara, ya, menurut saya angel, ya. Kita lihat nih contoh mulai dari Soekarno, Soeharto, itu kan pedoman harusnya. Ya Pak Prabowo pun harusnya seperti itu, jangan sampai salah melangkah. Oke, saya tanya lagi. Ini kan ruangannya gelap nih. Kalau masuk sini memang harus gelap atau diterangin Ki? Ruangan istana. Memang harusnya digelapin. Gelapin. Ya, karena bagi leluhur itu ya siang, bagi kita siang, mereka malam. Bagi mereka malam, ya kita siang. Makanya bermunajat itu malam hari. Makanya ada sholat tahajud, ya. Nanti tidur sini nggak kira-kira? Saya tidak tidur di sini. Saya paling tidur di sini, di bawah. Pernah nggak ketika kita tembus tidur di bawah itu, atau ada yang megang-megang atau apa? Enggak pernah. Ada bisikan dari Ibu Ratu atau mimpi ketemu beliau atau ketemu langsung? Ya, saya kan berapa kali ketemu langsung. Jadi kenapa harus mimpi? Berarti nggak pernah mimpi? Enggak, saya nggak pernah mimpi. Tapi yang ketemu langsung? Ketemu langsung. Itu juga bukan kemampuan kita, Gus. Ya. Ini kehendak Allah semuanya itu. Sama ketika kita ketemu Pati Gajah Mada. Demi Allah, saya nggak nyangka. Saya kaget. Loh, kok ada Pati Gajah Mada sih? Gitu. Nah, jadi tidak ada yang apa arti la haula wala quwata illa billah itu. Harus total itu mempelajari itu. Ya, jangan setengah-setengah. La haula wala itu tiada daya upaya manusia. Ya kan? Nah, jadi kalau saya tidur di sini, ya tidur aja, habis zikir saya tidur. Ya zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Udah terus saja. Kalau udah ngantuk ya tidur. Nggak ada apa-apa. Ini tahun 2024, ini panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Suhu politiknya luar biasa, yang tidak terkendali. Ya kita berharap jangan sampai alam yang berbicara, karena sudah tidak bisa diadamkan lagi. Ya itu aja sebenarnya. Jadi semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Walaupun misalnya sekarang ini yang digandrungin leluhur ini siapa? Nah nanti dalam perjalanannya akan dilihat ini istiqomah atau tidak di jalan leluhur. Betul. Ya. Kalau tidak ada yang abadi di muka bumi. Betul. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Jadi kalau para netizen, para GSP, para semua pemirsa yang melihat tayangan ini, jangan ini menjadikan final. Betul. Atau pedoman yang ya, utama. Jangan. Tergantung kalian semua dalam hati ya, untuk memilih siapapun yang Anda sukai dengan hati nurani, hanya mohon ridhonya pada Tuhan yang Maha Kuasa.
yaitu Allah Subhanahu. Jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian. Jadi semua calon ini benar. Betul. Semua baca pres ini benar. Nah, Ya cuman ada sisi-sisi yang berorientasi kepada siapa. Ya semuanya cerdas semua, semuanya baik semua. Ya kan? Nah, yang terbaik ini adalah pilihan leluhur. nah, yang terbaik. Ya, iya. Pasti ada yang paling baik dari yang terbaik. Ya, Gitu. ada yang terbaik dari yang baik. Ya, Ya, ada yang terbaik dari makanya ya kita kan harus memberi juga satu masukan-masukan. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita ingin presiden ini presiden yang benar-benar dikehendaki sama leluhur. Oke. Ya, yang berbasis lahir dan batin. Oke. Ya, kalau tidak, ya inilah gunanya penasehat spiritual. Nah, itu. Oke. Ya, itu aja, Oke, Gus. kita Ya. terus. Ya. Sekarang boleh pamit, kita Ya. keluar dulu yuk. Oke. Subhanallah. Habis dari kamar keraton rasanya adem. Ki, saya penasaran nih. Hmm. Kok bisa dipanggil Ki Tembus Alam itu ngarang sendiri atau Nggak. apa gimana Ki? Ki Tembus Salam itu dari Ibu Ratu. Dari Bu Ratu. Dari Ibu Ratu. Saya kan berkali-kali ngomong sama Gus, saya orang yang tidak suka merekayasa. Ya lihat aja pakaiannya begini aja kan. Nah, pakaiannya pemain musik ya. Hah? Karena memang saya masih hobi musik. Kan yang kasih nama Ibu Ratu. Iya. Apa Ibu Ratu enggak mungkin kok ditayangin ya apa kayak gitu atau mungkin ada Enggak. lah serangan-serangan kayak gitu. Iya, Serangan gaib gitu, Ki. sebelum saya tampil di YouTube, saya kan pamit dulu. Saya pamit dulu. Ini salah apa enggak? Ya. Tapi selama itu kata Ibu, itu mengandung pelajaran di dalamnya, nggak ada masalah. Cuman bahasanya sing hati-hati gitu. Jadi saya ketar-ketir juga gitu. Karena Gus Solepati ini mancing-mancing saya ini kan kadang-kadang mau ke seleo juga saya ya. Ini emang agak sedikit ini nih, ya kan? Agak sedikit neko-neko ini ya. Tidak sedikit cerita yang begitu wah luar biasa dengan termasuk usaha dan lain-lain. Ini biasanya sesungguhnya kekuatan yang paling hebat, kekuatan yang paling abadi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Reni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.